Ya, kita mulai ya Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita di siang hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah ibu-ibu di siang hari ini ya. Cerah ya ibu-ibu ya. Cerah. Mudah-mudahan pikiran kita juga ikut cerah ya. Sehingga kita bisa menerima ilmu yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Kita berdoa kepada Allah ya, semoga kita dimudahkan dalam mencerna, memahami ilmu yang akan kita pelajari gitu ya. Bisa merasuk ke dalam hati dan bisa menjadi pemahaman sehingga bisa berbuah amal gitu ya, bisa berbuah tingkah laku yang semakin baik seperti itu. Sehingga nanti bisa menjadi bekal ya kelak kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi bekal yang baik dan kelak mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, kemarin kita itu sudah mengenal mabda gitu ya. Kalau Islam mah sudah kenal ya dari dulu. Tapi saya mau ngecek dulu nih, apa itu Islam? Ini masih fresh nih, agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Lanjutnya itu definisi pendek, panjangnya untuk disampaikan ke umatnya yang mengatur boleh nyontek sih, mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya sendiri dan manusia dengan manusia yang lain. Itulah definisi Islam gitu. Dalil-dalilnya udah ada ya. Inad dina indallahil Islam gitu ya. Waman yabtaghi dan seterusnya. Udah kenal Islam ya. Nah, sekarang kita mengenal Islam itu sebagai mabda. Kenapa? Karena Islam itu tidak hanya sebatas keyakinan atau terkait ibadah spiritual aja, tetapi Islam itu ternyata bisa menjadi solusi bagi seluruh permasalahan kehidupan manusia gitu, dan ini memiliki tata caranya gitu ya. Jadi keyakinan ini bisa melahirkan aturan buat siapa? Kehidupan manusia. Inilah definisi mabda. Ya kalau diterjemahin ke Indonesia ya ideologi gitu ya. Maka Islam itu tidak hanya sebatas agama spiritual seperti Hindu, Buddha, Kristen ya, tapi Islam sebagai mabda. Kalau Hindu, Buddha gitu ya, Kristen itu ya agama saja, tapi tidak sebagai mabda karena mereka hanya punya keyakinan tapi tidak punya solusi kalau ada permasalahan kehidupan manusia. Itu apa ya? Oh, beras keliling. Oke, Ibu, berarti Islam ini mabda? Islam juga agama? Hindu mabda? Buddha agama? Oh ya, berarti udah ini. Siapa? Oh, kirain aku cuma nunggu Rizky. Oke, berarti Islam sebagai mabda. Nah, ternyata ibu-ibu, yang namanya mabda itu tidak hanya Islam saja. Islam itu punya saingan berupa mabda-mabda yang lain. Kalau Hindu Buddha bukan saingannya Islam. Karena Hindu Buddha itu sebatas agama, tapi ada saingan Islam itu sebagai mabda. Nah, berarti ada saingannya ya, gitu. Kenapa kita perlu belajar saingannya Islam sebagai mabda gitu ya? Ada mabda lain selain Islam. Khawatir mabda yang bukan Islam itu masuk
keyakinannya itu ke dalam diri kita tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari. Contoh, ada mabda lain nanti, A atau B gitu ya, A dan B. Yang namanya mabda itu punya keyakinan nggak? Punya, tapi bukan Islam. Nah, kalau kita orang Islam kecampur, masuk secara nggak sadar keyakinan mabda lain, repot nggak? Repot. Nanti bukan rukun Islam lagi jatuhnya. Apalagi nanti solusi bagi permasalahan kehidupan manusia itu nanti bukan berasal dari Islam. Tambah repot lagi nggak? Iya, kayak gitu. Berarti kita perlu ya belajar mabda selain Islam ya. Hanya ada 3 mabda di dunia ini. Gitu. Tahu dari mana emang? Ini dinukil dari kitabnya para ulama. Tak hapus ya. Katanya ada yang mau jadi asisten tadi, mana? Biar itu belum punya kata Pui. Dia ngelotok. Ini ngelupas beneran nih di papan tulis. Dia ngelotok. Kan nempel banget tuh. Nempel di tisu. Nempel di tisu. Terus di itu tuh diseduh. Minum. Wah itu ini malam apa tuh ya? Zaman dulu ya. Kasihan nanti Apaan katanya biar pintar dibakar diminum. Salah nih kostumku ya. Harusnya kalau ke rumah Bu Dewi jangan hitam. Digulung dah. Nyedot singkong. Nyedot nyamuk, Bu. Situ semua. Lagian darahku juga O juga. Oke, nah berarti mabda itu ada 3. Nah, ini bukan judul ya. Nah, mabda itu ada 3. Kita tunggu spidol dulu. Ini sebenarnya ini cuma kurang mantep aja. Mabda itu ada 3. Berarti ketiganya itu nanti akan kita bahas, terus kita bandingkan antara satu dengan yang lainnya, gitu ya. Maka kita akan membandingkan. Nah, kita kasih judul ya, perbandingan. Nah, apa nih? Perbandingan mabda. Kucingnya masuk. Nah, ini judulnya. Jadi mabda itu di dunia ini ada 3, ya kan? Nah, akan kita bahas di sini. Enaknya kita bikin kayak apa ya? Bangunannya. Oh iya, ini ada ayam, Bu. Kayak gini. Kita kasih ini ya. Tadi ditulis di situ ini, kok ditulis di sininya jadi melemah ya? Ya. Sering dibuka juga. Gitu. Itu diusir sama si Firas. Entah Firas atau Faris tuh. Ini nyamuk kebun biasa kan ya. Nah, ini mau bikin apa sih? Gitu kata Bu Erni. Yang penting bisa dihapus. Nah, mau bikin apa? Ada 4 kotak ya nih. Soalnya kita mau bandingkan nih. Nah, kalau mau bandingkan kan berarti ada hal-hal yang dibandingkan kan ya. Kita mau bandingkan apa berempat ini? Kerudungnya kah? Kalau kerudungnya apanya? Berat badannya kah? Yang mau kita bandingkan apa kita di sini? Gitu. Ini juga sama. Ini di sini aja semua berarti ya. Yang mau kita bandingkan gitu ya. Nah, yang mau kita bandingkan itu apa? Yang pertama, mabda yang Ibu tahu apa tadi? Islam. Oke. Nah, ternyata ada mabda yang lain, gitu ya. Dia itu punya keyakinan, gitu ya. Punya aturan, gitu. Namanya itu mabda, kalau bahasa Arabnya ya, ar-ra'sumaliyah. Nah, ini mantap nih buat judul nih. Nah, mabda kapitalisme. Nanti saya jelasin kok namanya itu gitu ya. Yang kedua itu ada mabda yang namanya
sosialisme. Ini dalam kurung kalau ibu-ibu pernah dengar komunis, pernah nggak? Iya ya. Mungkin nyamuknya juga itu kan minyak yang biasa aku cium gitu kan. Udah biasa dia tetap Udah tambah. Tapi emang bener pernah ya saya itu datang ke tempat baru gitu ya, satu malam kasih ini, namanya tuh nggak mau, malam kedua pakai ini dia udah nggak mau. Kayak itu mah kayak kemarin kayaknya nggak ngefek gitu, terus kalau ganti yang lain itu pergi lagi gitu di kampung kalau saya pulang gitu. Nah berarti ini yang mau dibandingkan ya, dalam hal apa gitu ya, apa ya, kita kasih nama apa ini ya yang mau dibandingkan ya. Ya kalau kita mau bandingkan diri kita kan kerudungnya kah, berat badannya kah gitu, tingginya. Nah ini yang mau kita bandingkan. Nah berarti kita harus kenalan dulu ya supaya kita itu paham gitu. Kalau Islam insya Allah sudah semakin kenal ya, tetapi jangan sampai kita itu juga nggak mengenal yang lain. Khawatirnya ini masuk ke dalam sini tanpa kita sadari gitu kan ya. Nah, pertama kita kenalan. Kalau kenalan itu biasanya tanya apa dulu sih? Namanya siapa? Islam gitu ya. Namanya siapa kamu? Kapitalisme. Namanya siapa kamu? Sosialisme atau komunis. Oke, kalau udah kenalan nama, selanjutnya apa? Dari mana? Tempat asal usulnya. Nah, ini kita juga harus ngerti gitu ya. Berarti yang pertama nama sudah. Berarti kenalan yang pertama itu adalah sumber. Sumber itu asal usul. Pasti kan? Dari mana, Bu? Apanya? Maksudnya ya dari mana itu ya aslinya mana, rumahnya mana gitu. Nah, Islam itu sumbernya, ajaran Islam itu sumbernya dari siapa sih, Bu? Al-Qur'an. Al-Qur'an dari siapa? Dari Allah. Berarti sumber ajaran Islam itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan ya sumbernya. Nah, kalau kapitalisme sumbernya dari mana? Ini siapa? Kapitalisme itu sumbernya dari manusia. Jadi yang menciptakan adalah manusia. Kalau ini Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Nah, saya tambahin wahyu Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi definisi Islam kan ya, agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala bla 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 gitu kan ya. Nah, ini juga sama. Ini bisa jadi agama baru gitu ya, tapi tidak mengajarkan spiritual. Bedanya sama Hindu Buddha gitu. Berarti dia sebuah mabda. Iya. Mabda yang berasal dari mana? Jelas bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an disampaikan, Innad dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Kalau ada yang lain, entah Hindu, Buddha, entah namanya Isme, apa gitu kan ya, itu pasti bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipastikan itu berasal dari manusia. Hindu itu ajaran dari manusia enggak? Iya, Siddhartha Gautama kan begitu. Buddha juga gitu ya. Buddha gitu. Nah, berarti ini dari manusia. Manusia itu kan lahir dari apa? Akal. Berarti dari akal manusia. Nah, sosialisme, komunisme bukan Islam kan ya? Ya bukan dari wahyu Allah, dia juga dari akal manusia. Nah, kita kenalannya dulu nih sumbernya. Nah, akal manusia, penasaran nggak manusianya dulu yang menciptakan siapa? Maksudnya manusianya ini loh, namanya. Kan pasti ada yang menciptakan mabda kapitalisme kan? Kok Allah cuma menciptakan mabda Islam. Berarti ini manusia. Nah, manusianya itu siapa? Namanya Adam. Tapi bukan Nabi Adam alaihi salam ya. Tapi Adam Smith. Jadi namanya ini orang mana ini, Bu?
Ya orang barat lah ya, bukan orang, maksudnya bukan orang Islam ya. Adam sih memang Adam, tapi bukan Nabi Adam yang itu ya. Tapi ini Adam Smith. Googling aja kalau pengen tahu bentuk mukanya ya. Nah, sosialisme komunisme itu juga dari akal manusia. Nah, ini juga penciptanya manusia, ada namanya. Namanya Karl Marx. Pernah dengar? Nah, kira-kira ini orang Indonesia bukan? Orang Arab? Bukan, itu orang mana ya? Karl Marx ya, orang barat juga yang menciptakan ideologi sosialisme atau komunisme. Ini dari sumber. Nah, oke, dari sumber seperti ini. Dari sumber saja kita kan bandingkan ya. Kalau sudah dibandingkan kan berarti kita itu ingin mencari mana yang benar kan? Dan mana yang salah. Kalau sudah tahu benar salah bagaimana? Yang salah jangan sampai dijadikan sebagai pedoman hidup. Begitu loh tujuan kita belajar ideologi selain Islam. Karena khawatirnya tanpa sepengetahuan kita ternyata ide-ide ini tuh masuk ke dalam ajaran Islam. Jadi nggak bisa di screening gitu loh. Kayaknya memang itu Islam, ternyata itu adalah idenya Adam Smith. Nggak tahu kita ternyata itu idenya Pak Adam Smith. Tapi selama ini udah dijalankan orang Islam berpuluh-puluh tahun. Nah, itulah yang ingin kita hindari. Seperti itu ya Ibu-ibu ya. Jadi sumbernya dari wahyu Allah. Kalau wahyu Allah itu pastinya sempurna ya. Tidak ada cacat karena Allah yang maha menciptakan semuanya. Yang menciptakan Adam Smith kan juga Allah. Tapi kalau akal manusia itu sifatnya terbatas enggak? Terbatas, memiliki kelemahan, memiliki kekurangan. Jadi rawan salah enggak? Rawan salah. Tapi kalau wahyu Allah pasti benar. Gitu. Jadi dari sisi keyakinan. Oke ya, dari sisi sumber. Terus dari sisi apa lagi kita mengenalnya? Nah, coba dibuka kemarin yang dimaksud mabda atau ideologi itu terdiri dari berapa? 2. 1 ide atau fikroh. 2 toriko. Nah, yang ide atau fikroh itu dibagi menjadi ada berapa? Yang pertama keyakinan atau akidah. Akidahnya Islam apa? Rukun iman. Rukun iman ada berapa? Itulah ya. Berarti setelah sumber kita bahas tentang akidah. Keyakinannya apa? Gitu ya. Berarti akidahnya Islam apa? Rukun iman. Akidahnya orang Islam adalah rukun iman. Itu terpatri gitu ya dalam kalimat syahadat. Benar, rukun Islam. Gitu ya. Jadi akidahnya orang Islam, keyakinannya orang Islam itu apa? Bahwasanya mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu keyakinannya ideologi Islam. Singkatnya tak tulis ini aja ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya sih ya, syahadat aja. Tapi kurang afdol lah ya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah. Nah, berarti meyakini bahwa Allah ini sebagai apa? Pencipta. Pencipta doang dan pengatur kehidupan manusia. Jangan pencipta aja. Nanti yang ngatur siapa? Diri sendiri? Nggak boleh. Gitu ya. Jadi maksud dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini maksudnya apa? Kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah yang berhak menciptakan dan mengatur segala sesuatu hidup kita. Itu yang baper atau yang bukan? Jangan dimarahin loh. Oh yang bukan. Oh pantesan dulu. Dia penasaran malah mukanya. Gitu ya. Sebagai pencipta dan pengatur. Berarti nggak boleh kita itu mencari-cari aturan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan udah kita bahas tuh akidah dulu. Muhammadur Rasulullah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang menyampaikan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu Islam ya. Nah, sekarang kita pindah ke akidahnya orang kapitalis. Emang kapitalisme punya akidah? Punya dong, gitu. Sosialisme punya akidah, komunisme punya. Gitu ya. Nah,
Kita bedakan ya. Kalau orang kapitalisme itu mengakui adanya pencipta enggak? Mengakui, Ibu-ibu. Berarti akidahnya dia mengakui adanya pencipta. Mengakui pencipta. Nah, berarti bisa orang Islam juga ya punya ideologi ini karena dia mengakui adanya pencipta. Kalau orang Islam mengakui adanya pencipta dan mengakui juga pencipta itu sebagai pengatur. Bedanya apa sama orang kapitalis? Kalau orang kapitalis mengakui adanya pencipta tapi tidak mengakui sebagai pengatur. Nah, contohnya gini. Dia mengakui pencipta. Misalkan dia mengakui bahwa pencipta dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia hendak melakukan aktivitas sehari-hari, ada permasalahan dalam kehidupannya atau dalam memenuhi kebutuhan hidupnya lah ya, dia nggak mau mengikuti aturan dari Allah. Kenapa? Karena dia nggak mengakui Allah sebagai pengatur. Allah itu hanya ditempatkan sebagai pencipta. Misalkan contoh, kamu tuh orang Islam, iya. Percaya pada Allah Subhanahu wa taala, ya iya dong, aku orang Islam, aku sholat gitu. Tapi ketika keluar rumah gitu ya, kamu cara berpakaiannya ngikuti aturan siapa? Ya kalau zaman sekarang ya ngikuti mode, ngikuti tren. Apa mode pakaian sekarang lagi ngetren? Apa ya, saya kira gamis-gamis aja ya. Nah, coba lihat gitu ya. Entah itu celana levis ganti, tahun depan itu ganti tank top ganti gitu kan ya. Berarti tata cara dia dalam mengatur berpakaiannya itu tidak mengikuti aturan Allah yang menciptakan dia. Itu bedanya. Ya kan ya? Atau dalam kehidupan keseharian. Sudah sholat? Sudah. Menutup aurat? Sudah. Giliran kemudian ketika ada permasalahan gitu ya, dia tidak mau mengembalikan permasalahan itu sesuai dengan Allah dan Rasulnya gitu. Yakin nggak sama Al-Quran? Yakin. Bahkan kalau para pejabat itu kalau mau dilantik, sumpahnya di atas kepala itu kitab suci Al-Quran. Tapi kalau dia memutuskan perkara, bukan pakai Al-Quran lagi, tapi pakai KUHP. Iya enggak? Nah, ini kapitalisme apa Islam akidahnya? Kapitalisme. Dia masih sholat. KTP-nya masih Islam. Tapi memutuskan perkara tidak menggunakan Al-Quran. Pakai apa tadi? KUHP. Tahu kepanjangan KUHP? Kitab Undang-Undang. Ya, itu kalau lurus. KUHP itu bisa gini, kasih uang habis perkara. Nah, kan gitu ya, korupsi 300 triliun gitu kan. Harusnya kalau dia akidahnya Islam menggunakan aturan Allah. Gimana orang korupsi 300 triliun? Wah, habis gitu kan ya. Orangnya bisa digulotin gitu ya, dipancung gitu kan. Dimiskin kan, semua aset-asetnya disita, dipermalukan segala macam gitu ya. Tetapi kalau orang yang ideologinya kapitalisme gitu ya, dia tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, menggunakan Al-Quran, pakainya KUHP. Kalau KUHP dimanai kitab Undang-Undang Hukum Perdana gitu, masih apa ya, masih sesuai dengan hukum negara gitulah ya. Tapi kalau KUHP kasih uang habis perkara, ya udah penjaranya cuma 6,5 tahun. Berarti 1 tahun. Aset juga gampang, aman gitu ya. Squid Game kalah ya. 500 miliar taruhannya nyawa. Ini 300 triliun cuma 6,5 tahun. Berarti kalau mau korupsi ya, 1 hari itu kalau Jerome Pauline udah ngitung ya. Kalau korupsi 6,5 tahun, 300 triliun korupsi, di penjaranya 6,5 tahun. Itu 1 hari itu 1 jam ya 20 juta. Makanya banyak orang-orang Indonesia itu mending aku korupsi aja 1 jam 20
juta. Loh, penjaranya cuma 6,5. Belum nanti remisi loh, berkelakuan baik, punya anak kecil, tinggal setahun. Ini kalau aturan mengikuti KUHP, kasih uang habis perkara. Terjadi di masyarakat kita, Bu. Sogok menyogok, gitu. Orang Islam, tapi akidahnya apakah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Enggak, akidahnya ini mengakui pencipta, iya, menyembah Allah, tapi tidak mau menggunakan aturan Allah. Bahasa singkatnya apa sih ini? Sekuler. Nah, jadi akidahnya orang kapitalis itu adalah sekuler. Bukan seluler ya, sekuler. Gini, sadar nggak Bu? Ini itu sudah masuk ke orang Islam nggak sih? Entah itu disadari atau tidak disadari. Ini sudah bercokol di dalam pemikiran benak undang-undang semuanya pada orang Islam. Ini akidahnya siapa tadi? Ideologi kapitalis. Islam kapitalis itu bisa bercampur nggak sih? Nggak bisa. Tadi inna dina indallahil Islam, agama yang benar di sisi Allahnya Islam, yang lain salah. Nggak mungkin yang salah ini dicampur adukan dengan yang benar. Nggak bisa, hak dan batil itu digabungkan seperti itu. Diri kita sebelum ngaji sekuler ya nggak sih? Iya, gitu ya. Jadi sekarang kita ngaji dalam rangka membersihkan virus-virus sekuler yang selama ini mengendap berpuluh-puluh tahun dalam diri kita. Begitu. Cuci tangan dulu ya. Sampai sini bisa dipahami Ibu-ibu? Sekuler. Oke, penasaran yang ini enggak? Sosialisme. Nah, kalau sosialisme gimana? Komunis, dia mengakui ada pencipta enggak? Tidak, dia enggak mengakui adanya pencipta. Di awal pernah kita bahas ya, kan ada manusia itu yang ateis, tidak yakin kalau Tuhan itu ada. Nah ini nih, dia tidak mengakui pencipta. Kalau sebagai pencipta pengatur, ya boro-boro. Wong mengakui pencipta aja nggak mau, apalagi mengakui pencipta sebagai pengatur. Enggak, gitu ya. Terus hidup dia itu apa? Kok nggak mau mengakui pencipta sebagai pengatur? Kalau kita kan pencipta ya, acuannya adalah Allah. Nah dia acuannya apa? Gitu ya. Acuannya, kalau nggak ada yang menciptakan, terus dunia ini nyiptain siapa? Kan pertanyaannya gitu. Jawabannya dia adalah semua ini terjadi dengan sendirinya. Makanya akidahnya itu adalah akidah ateis dan materialisme. Jadi semua materi-materi yang ada ini itu ada dengan sendirinya. Gitu. Jadi akidahnya kita namakan apa? Ateis dan materialisme gitu. Materialisme. Nah, jadi Ibu-ibu, kalau kita itu sebagai manusia, fitrah manusia itu kan baik, fitrah manusia itu lurus, tenang hatinya. Kira-kira akidah, keyakinan yang bikin kita hidupnya tenang itu yang Islam, kapitalisme, atau sosialis? Islam. Ya masa orang itu nggak percaya adanya pencipta, pasti kosong dong nalurinya. Makanya orang komunis itu kan mereka dogmanya ya, ideologinya kan nggak boleh percaya sama Tuhan, berarti nggak boleh percaya sama agama. Mereka kan tetap ada naluri ingin mengagungkan sesuatu kan, itu kan nggak bisa hilang. Makanya mereka mengagungkannya kepada sosok manusia, presidennya. Nah, yang namanya mabda itu, ini skalanya sudah bukan per orang ya, karena dia sistem aturan, skalanya adalah negara. Berarti kalau dikasih contoh negaranya ada nggak? Ada. Kalau komunis itu sekarang yang masih kekeh konsisten menerapkan ideologi komunisme itu negara mana? Korea mana? Ada selatan, ada utara. Utara gitu. Korea Utara. Break dulu ya.
Silahkan kalau mau ditulis, ini nggak kemana-mana, tinggal ke bawah. Kim Jong Un. Ya, ada yang pedalaman. Nggak ada. Dan ibu-ibu nulisnya miring kemana ya, yang penting muat. Kelihatan nggak Bu Erni? Gimana Bu? Bingung? Oh, dibikin gitu, boleh. Kalau sana mah kecil aja ya poin-poinnya. Bui muat. Lanjut dulu ya. Makin penasaran ini. Ternyata gitu ya. Kalau ideologi komunis bisa nggak akidahnya itu masuk ke orang Islam kira-kira? Orang Islam tapi dia nggak percaya agama. Agak susah ya. Kalau Islam kan pasti dia percaya sama agama. Ini sama sekali loh. Tidak mengakui adanya pencipta. Agama itu barang haram. Apalagi kitab suci. Jadi di Korea Utara itu tidak boleh ada agama. Ketahuan punya kitab suci, entah Al-Quran, entah Injil, hukum mati. Karena komunis, sosialisme, tidak boleh mengakui adanya pencipta. Terus nalurinya disalurkan kemana? Mereka mengagungkan pemimpin negaranya. Dibikin patung gede gitu ya, hormatnya ke presidennya kayak gitu. Bahkan ada hari-hari tertentu untuk merayakan apa kelahiran presidennya kayak gitu. Gitu ya. Jadi yang mungkin virus yang selama ini menggerogoti kaum muslim itu adalah sekuler. Ini lebih berbahaya ya. Tampilannya Islam, kerudungan, jilbaban, sholat, gitu ya. Pelakor. Ada begitu. Kenapa? Nah, dia pergaulnya itu tidak menggunakan aturan Allah. Campur baur. Kita kan pernah bahas ya, kholwat. Boleh nggak berdua-duaan kepada selain mahram? Nggak boleh. Halah cuma ke situ aja, nggak apa-apalah bonceng tetangga. Suaminya orang itu juga nggak ngapa-ngapain juga. Nah, itu masih sholat, kerudungan, ya kan ya.
Tetapi ketika dibilangin bahwa aturan Allah itu janganlah kalian duaan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Nggak berlaku. Ini kan hidup-hidup aku yang bonceng-bonceng aku cuma ke jalan raya doang, kan kita nggak ngapain. Percayalah, itu loh yang disebut dengan sekuler. Percaya sama Allah tapi nggak mau pakai aturan Allah. Gitu. Tahu ada hadis itu dilarang berdua-duaan, tahu tapi nggak mau. Nah itu namanya sekuler. Sekuler tingkat perorangan. Kalau KUHP tadi sekuler tingkat negara. Kayaknya di mana-mana sekuler ya Bu ya. Kasih uang habis perkara. Di mana-mana begitu. Nggak boleh nyogok. Mau kerja. Gitu kan ya. Tahu itu adalah riswah, sogokan, uangnya uang haram. Tapi tetap terjadi nggak dalam dunia pencari pekerjaan? Iya. Terlilit kasus kriminal. Anaknya pejabat. KUHP. Kasih uang habis perkara. Yang kemarin membunuh itu kasih uang habis ada KUHP semua deh ya. Berarti sekuler itu merajalela, baik itu secara pribadi, individu orangnya, di tengah-tengah masyarakat. Contoh lagi ya, kalau bulan Rajab ini nanti Isra Mi'raj ya Ibu ya, masjid itu Islami ya, kudungnya lebar-lebar gitu ya, sholawatan, kajiannya tablik akbar, yang jadi panitia juga orangnya itu. Ganti nanti 17 Agustus, panitianya sama orangnya itu. Tapi acaranya apa? Dangdutan. Lah kemarin Isra Mi'raj tablik akbar, 17-an berubah jadi dangdutan dan saweran. Ini apa ini? Sekuler di tengah-tengah masyarakat. Negara ya KUHP tadi. Udahlah pokoknya sekuler itu sudah akidahnya menjajah akidahnya orang Islam. Bahaya, makin jauh dari hukum syariat. Makin maksiat atau makin pahala tuh? Iya. Lanjut. Tolok ukur yang ketiga. Kesesuaian dengan fitrah manusia. Kesesuaian dengan fitrah. Fitrah manusia itu apa sih, Bu? Fitrahnya kita itu apa sih? Hatinya tenang. Jangan banyak duit. Banyak duit bisa nggak tenang? Iya. Jadi hati tenang dulu. Baru hati tenang karena salah satunya itu kan. Tapi jangan uang dulu, nanti jatuhnya ke materialisme. Segala sesuatu diukur dengan materi. Oh bisa juga ya. Orang Islam tersantet akidahnya orang komunis. Nanti ada di bawah. Standar bahagiamu apa sih? Banyak oh itu tersantet oleh ideologi sosialis gitu. Jadi fitrahnya manusia itu bahagia, tenang hidupnya, terus sesuai dengan akal, logis gitu kan ya. Bahagia tapi kayaknya nggak logis gitu, kan nggak tenang juga gitu kan ya. Nah itu fitrah manusia. Jadi fitrahnya manusia kalau Islam tuh sesuai fitrah. Kenapa? Karena tadi mengakui ada pencipta dan mengakui adanya pengatur. Masa diciptakan tapi jalan sendiri kayak jam dinding gitu kan nggak bisa begitu gitu ya. Ketika sesuatu itu diciptakan, dia itu cara hidupnya itu harus tanya kepada yang menciptakan, nggak bisa seenaknya sendiri. Nah baru kemudian itu fitrah. Jadi kalau kita tanya Islam itu sesuai dengan fitrah manusia nggak? Sesuai. Jadi jawabannya ini sesuai fitrah manusia. Nah kalau kapitalisme percaya sama pencipta, tapi anehnya nggak mau diatur sama yang menciptakan dia. Kan aneh nih, tidak sesuai dengan fitrah. Ya katakanlah ibu punya anak gitu ya. Bukan berarti menciptakan anak ya, maksudnya lahir dari rahimnya ibu-ibu gitu ya. Anaknya nggak mau diatur dari kecil. Tenang nggak hidupnya? Enggak. Marah nggak? Marah. Kesel nggak? Kamu tuh lahir dari sini loh, kata Bu Erni gitu. Nah itu coba bayangkan, Allah mengakui sebagai pencipta, tapi giliran diatur sama Allah. Ntar dulu ya Allah. Tapi ini kan cuma segini aja ya Allah.
kan cuma sampai seberang aja, ntar juga aku ini oh gitu. Kira-kira Allah itu gimana gitu ya, sudah dikasih hidup, dikasih mata dua, ya kan ya, komplit ya, dikasih telinga, dikasih waktu, kok ngeyel gitu ya. Lawang anak ngeyel aja kita ini udah tak kasih uang jajan, udah dipinjemin HP, udah dibeliin ayam, kok masih nah ini kan jadinya apa, tidak sesuai. Masya Allah, Allah itu maha penerima tobat ya. Jadi ini nggak sesuai, jadinya yang diciptakan itu ya harusnya manut, ngikut sama yang menciptakan, biar selamat hidupnya gitu ya. Coba kalau anak-anak ngeyel itu kan pasti dia keceblong apa namanya lubang itu kan kira syukurin gitu kan ya, tuh kan gitu tadi itu kan dibilangin bla 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 kayak gitu, harusnya manut gitu sama yang sudah tahu kayak gitu kan ya. Lagi pula pencipta itu kan yang maha tahu gitu. Bui kamu ke kiri kata Allah, masa sih Allah ke kiri aku selamat, coba aku ke kanan gitu kan ya. Yang menciptakan sendiri tidak percaya gitu, padahal Allah itu maha tahu. Kalian ngajilah gitu biar paham ilmu, cari guru biar benar-benar bisa diskusi ngobrol talaki. Enggak lah, aku bisa kok belajar lewat YouTube sendiri. Ya ilmu ya dapat gitu ya, tapi tidak ada proses diskusi, proses berpikir gitu. Jadi ya ikutilah apa maunya yang menciptakan kita, biar kita itu selamat, tujuannya di akhirat juga selamat. Makanya kalau kapitalisme ini nggak sesuai, menciptakan orang-orang yang tidak tenang hidupnya gitu. Nah kalau yang sosialisme gini, sesuai atau tidak sesuai? Ya ini jelas tidak sesuai. Masa orang nggak percaya sama pencipta ya, logikanya aja sudah terbantahkan gitu kan ya. Ada minyak telon gitu, tadi nggak ada, sekarang ada ya, ada yang ngasih tadi ya, logikanya kan ada yang membawa, masa tiba-tiba celing sulap aja itu juga ada yang ngasih, yaitu tukang sulap. Nah, ini nggak sesuai dengan fitrah. Makanya orang-orang Korea Utara itu kan dilarang punya agama, dilarang punya keyakinan, tapi secara naluri mereka itu pengen nggak mengagungkan sesuatu, pengen, tapi nggak boleh tampak sama negara. Kata mereka agama itu seperti candu, nanti kamu kecanduan agama. Makanya kalau ada orang bilang agama itu bikin kecanduan, ya udah itu adalah orang komunis gitu. Nah, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Itu dari kesesuaian dengan fitrah ya. Nah, kita bahas lagi dari sisi pembuat hukum atau aturan. Tadi kan keyakinan nih ya. Keyakinan kan melahirkan aturan. Nah, siapa yang pembuat hukumnya? Nah, semakin ke bawah semakin tampak jelas perbedaannya ya. Kalau dalam agama Islam yang membuat hukum ya skala negara, ya kan ya, membuat hukum-hukum ibadah, gitu. Membuat hukum manusia kepada manusia yang lain, hukum jual beli, hukum hubungan penguasa dengan rakyatnya, hukum manusia dengan manusia yang lain. Itu siapa yang berhak membuat hukum dalam Islam? Allah dan Rasulnya. Nah, kalau ini sudah pengatur ya berarti ini sama, Allah dan Rasulnya. Kalau kapitalisme yang bikin hukum siapa? Manusia. Allah diletakkan di mana? Di pojok-pojok masjid gitu ya. Kalau udah keluar masjid, Allah itu nggak boleh ngatur-ngatur hidup. Itu kata orang kapitalis. Kalau udah masuk parlemen, nggak usah ngomong-ngomong korupsi, nggak usah bawa-bawa agama. Aturan yang bikin manusia. Gitu. Makanya yang namanya miras, itu dalam agama Islam halal atau haram? Tapi dalam negara kita, miras itu legal atau ilegal? Legal. Tahu dari mana? Tengok aja itu undang-undangnya. Miras itu legal selama tidak lebih dari berapa persen kayak gitu. Yang namanya 5% tetap miras nggak? 3% tetap miras nggak? Miras. Terus yang bikin aturan tuh siapa kalau miras itu legal?
manusia. Apa kasih uang habis perkara lagi? Kan kayak gitu. Jadi hukum ini buatan manusia. Makanya kapitalisme itu ya gitu. Nanti ada yang bikin hukum legislatif, ada yang ngontrol hukum ya, legislatif, eksekutif, yudikatif gitulah ya intinya. Makanya orang-orang ini manusia-manusia yang katanya pinter-pinter ini berkumpul di dalam sebuah gedung untuk membuat aturan yang katanya nanti bisa mensejahterakan rakyat. Tapi buktinya bisa sejahtera enggak? Sudahlah bikinnya sambil tidur, kadang main game, ada yang judul juga gitu. Sudahlah bikinnya begitu, hasilnya juga ternyata penuh dengan kekurangan. Ya iya, manusia sepintar apapun digabungkan tetap akalnya terbatas. Orang pintar bisa nggak ngalahin Allah dan Rasulnya? Enggak. Gitu. Makanya hukum itu tidak boleh diserahkan kepada manusia. Oke, yang sosialis komunis, siapa yang membuat hukum? Lawang dia aja nggak percaya sama pencipta, ya udah berarti dia manusia, dia mengagungkan manusia gitu. Manusianya yang mana? Yang punya kekuasaan, yang punya jabatan gitu ya. Kalau ini sama ini mirip lah. Kapitalis sama komunis dari sisi yang membuat hukum. Beda banget. Kalau manusia yang bikin hukum itu condong untuk siapa sih biasanya? Pribadi, hawa nafsu. Kalau bisa nguntungin dirinya sendiri dulu, baru nanti yang lain. Rata-rata kan gitu. Makanya adilnya Islam itu apa? Hukum itu nggak boleh diserahkan di tangan manusia. Gitu. Harus diserahkan pada Allah dan Rasulnya. Nah, itu kalau membuat hukum. Hukum itu untuk menghukumi apa sih? Perbuatan manusia. Jadi, perbuatan manusia ya. Perbuatan manusia itu bagaimana? Berarti dari sisi memandang perbuatan. Nah, kalau dalam Islam kita itu melakukan perbuatan itu bebas atau dikekang oleh manusia atau bagaimana kalau dalam Islam kita itu? Standar kita boleh melakukan ini, standar kita boleh melakukan itu. Dalam Islam itu tergantung pada apa? Aturan Allah. Berarti dalam Islam perbuatan itu harus sesuai dengan syariat. Syariat itu apa? Yang membuat hukum adalah Allah dan Rasulnya. Mau makan babi ya, katanya babi itu hewan terenak katanya, gitu kan ya. Itu kan perbuatan tuh, makan babi. Nah, standarnya boleh enggaknya itu apa sih? Manusia, Allah dan Rasulnya, syariat. Jadi nggak boleh bebas banget kan ya. Tapi makan buah rambutan, makan daging ayam, boleh nggak? Boleh, karena diperbolehkan. Jadi dalam Islam itu memang ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Itu pun kayaknya kalau makanan lebih banyak yang diperbolehkan atau yang dilarang? Banyak yang boleh. Buktinya apa? Di Al-Quran itu yang disebutkan hanya yang dilarang. Karena yang dilarang itu sedikit. Gitu. Wah, saingan ini ya, amai. Hurimat alaikumul maita, diharamkan kalian atas daging. Gitu ya. Bangkai. Ini mau petak umpet. Sedikit ya yang diharamkan gitu, yang diperbolehkan mah banyak. Tapi dalam kapitalisme perbuatan itu gimana? Boleh enggaknya itu berdasarkan apa? Keinginan. Lalu dia tuh nggak mengakui Allah sebagai pencipta, berarti perbuatannya itu bebas, tidak ada aturan, makanya disebut dengan liberal. Jadi liberalisme itu deh anaknya
kapitalis, bebas ibu-ibu. Mau kumpul kebo boleh nggak kapitalisme? Boleh. Tapi meyakini adanya Allah? Yakin. Gitu. Tapi nggak harus menikah kok. Ada yang meyakini Allah mau menikah, tapi nggak harus, tapi child free, bukan nggak punya anak ya, tidak mau punya anak. Kenapa bisa begitu ya? Tidak mau punya anak, pokoknya nggak mau punya anak. Gitu. Bukan berarti orang belum punya anak, beda. Orang belum punya kan mau punya anak tapi belum dikasih. Ini memang meniat nggak mau punya anak, bebas, child free. Sebelum child free mah ada yang parah lagi, wifehood, apalagi itu ya, perempuan yang merasa sudah independen, tidak butuh laki-laki, nggak mau nikah, wifehood namanya. Wifehood, nggak wifehood. Dan itu ada ya, itu kebebasan. Udah deh aku mau nikah gitu ya, tapi nggak suka sama laki-laki, aku condongnya pada perempuan, jadilah nikah sama perempuan. Boleh nggak dalam kapitalisme? Boleh, namanya kebebasan berperilaku gitu. Jadi liberalisme ini, liberalismenya apa aja? Bisa kebebasan berperilaku tadi ya. Makanya LGBT itu di negara-negara kapitalis itu legal. Bahkan gereja-gereja itu sudah sah kalau menikah sesama jenis. Yang terakhir kemarin ada paus kunjungan ke Indonesia, itu dakwahnya ketika dia ceramah ke gereja adalah segera ya gereja di Indonesia itu melegalkan pernikahan sesama jenis. Dia agamanya apa itu si paus? Kristen, tapi ideologinya kapitalis. Tuh. Kebebasan berperilaku. Bebas apa lagi? Bebas berkeyakinan. Bu, besok kamu pindah ke agama Kristen, besok lagi pindah ke agama Islam, dapat suami Kristen pindah Kristen, cerai lagi dapat suami Islam pindah Islam. Bolak-balik. Kok gonta-ganti sesuai dengan suaminya. Kenapa? Kebebasan berkeyakinan boleh dalam kapitalis. Ngeri nggak kayak gitu? Kebebasan berkeyakinan. Nah, berperilaku, berkeyakinan. Bahkan dalam kapitalisme itu boleh ngomong apa saja. Gitu ya. Asal mulut-mulut aku sendiri. Gitu. Ngomongnya apa? Caranya kebebasan berpendapat. Gitu. Misalkan ada orang koar-koar gitu ya. Islam itu adalah agama yang radikal. Gitu. Dia menjelek-jelekkan agama Islam. Kan ada yang begitu ya. Itu dilindungi oleh hak asasi manusia. Quran itu diinjek-injek. Boleh orang barat nginjek-injek Quran? Boleh, bebas berperilaku. Gitu. Dan itu ngomong segala macam. Jadi dia bebas berpendapat. Pendapatnya mau benar, mau salah, tidak peduli. Gitu ya. Karena itu mulut-mulut dia. Gitu. Nah, bebas apa tadi? Bebas berpendapat. Gitu. Kan ada tuh ya di YouTube itu kemarin, bukan YouTube ya, Facebook gitu. Kok ada di beranda itu lewat, aku mau ngomong don't judge. Aku mau ngomong jangan ngejas. Gitu kan ya. Tergantung yang dia omongin apa kan. Dia ngomongin gini Bu, ini benar-benar contoh kapitalisme banget. Dia tuh seorang sepasang suami istri ya, suami dan istri. Dimana suami itu juga punya pacar sendiri, si istri juga punya pacar sendiri. Kenapa kok punya pacar padahal udah menikah gitu ya? Dan suaminya membolehkan istrinya punya pacar laki-laki, istrinya juga membolehkan suaminya punya pacar perempuan. Kenapa kok gitu? Karena untuk mewarnai pernikahan kami. Karena kalau menikah gini tuh kayak hambar. Jadi kita itu bikin komitmen selain dari pernikahan. Jadi sudah biasa istriku menangis di pangkuanku karena dicuekin sama pacarnya. Aku ngomong jangan dijas ya gitu. Itu tuh berseliweran itu di beranda Facebook. Dia mau ngomong kayak gitu. Tapi dia ngomong, tapi kalian netizen yang lihat postinganku tuh ya, lihat kehidupan aku gitu ya, si itu ya, jangan ngejas. Kita gimana mau nggak ngejas Bu?
Ya Allah. Tak lihat kolom komennya, bener dihujat semua. Padahal dia udah ngomong di awal, aku mau ngomong jujur nih, jangan dijudging. Tahu nggak Bu, istrinya tuh pakai kerudung loh, berarti muslim, tapi mengidap apa? Liberalisme, kebebasan berperilaku masuk nggak tadi? Menodai perkawinan nggak sih? Bahkan di komen ada yang tak lihat, laporin aja ini penistaan agama. Penistaan agamanya di mana? Ada yang balas gitu, mempermainkan pernikahan. Kalau memang nggak mau terikat menikah, pacaran gini ya udah nggak usah menikah, bebas, malah nggak ini gitu kan ya. Ini udah menikah, Islam itu kan setia, menjaga kemuliaan lah kok gitu. Tapi kata hak asasi manusia itu rumah tangga di Iya. itu kata liberalisme. Punya keyakinan itu nggak zina. Punya pendapat, aku pendapat kayak gini, kamu jangan ngejas. Ada semua ini Bu. Komplit ya. Komplit ini contohnya. Penasaran Bu Erni? Nanti kalau lewat lagi tak share deh. Tapi kalau kadang tuh begitu ya. Lewat di Facebook itu kadang tak suka kepikir pas bahas ini kok ya pas banget gitu contohnya. Contoh banget ya. Baru minggu-minggu kemarin gitu. Ntar kalau lewat lagi tak share ke ini deh. Kalau nggak lewat ya berarti nggak tak share. Itu tuh viral gitu jatuhnya gitu ya. Ya Amerika kan begitu, malah ada yang lebih parah kan. Suami istri dua suami dua istri satu rumah, dan itu bebas. Jadi anak yang lahir dari dua perempuan itu nggak tahu bapak yang mana, itu ada, itu dihujat juga di Amerika. Tapi lagi-lagi nggak terkena hukum kan ya? Kenapa? Dalam kapitalisme perilaku kayak gitu, keyakinan kayak gitu, pendapat kayak gitu, itu dilindungi. Yang namanya hak asasi manusia. Ada yang lebih parah di Amerika. Suami istri satu rumah, tapi bebas. Anaknya ada dan nggak tahu mereka membesarkan anak bersama, nggak tahu itu anak siapa gitu. Ngeri ya Bu ya, kayak nggak jauh beda sama hewan ya. Nah di Indonesia ini udah ada yang kayak gitu pakai keruh, tapi belum nikah sih ya, pacar gitu. Gimana dong itu Bu? Kacau nggak Bu itu? Kalau jadi tren bagaimana? Rusak nggak hidup ini? Aduh, rusak ya tatanannya. Nanti kalau misalkan punya anak dari pacarnya, nasabnya gimana? Rusak hukum-hukum Islam. Nasabnya, nikahinya gimana? Aduh rusak semua. Ini bahayanya liberalisme. Ada satu lagi, nanti nyambung ke yang ke ini ya. Bebas kepemilikan. Nah ini yang kemudian menjadi ciri khas dari kapitalisme. Bebas memiliki segala sesuatu asal kamu mampu. Di kapitalisme boleh nggak beli pulau? Boleh. Beli laut boleh nggak? Tuh laut dipagerin. Boleh asal punya duit, asal punya modal. Modal itu bahasanya asal punya kapital. Makanya namanya ideologinya kapitalisme. Ini tuh ideologinya orang yang punya kapital, modal. Kalau nggak punya modal ya memang salahmu sendiri, nggak punya modal gitu. Nah jadi bebas gitu ya, bahkan orang pun bisa dibeli ya, bisa. Kebebasan berkepemilikan. Beli barang haram boleh nggak dalam kapitalisme? Boleh, namanya bebas untuk membeli, bebas memiliki, boleh-boleh saja. Itu ngerinya di situ. Nah, ya, kalau Islam itu sesuai dengan syariat. Karena Allah Maha tahu ya, Bu, itu tuh bahaya kalau kamu makan, kata Allah. Oke, silakan makan yang ini, kan begitu ya. Yang bisa kamu makan banyak. Semua dedaunan gitu ya, kecuali ganja, daun ganja silakan dibuat lalapan, kan begitu. Ya enggak sih? Semua dedaunan kecuali yang bikin kliengan, kecubung, udah dimakan semua asal kamu doyan. Daun bambu silakan. Halal kan ya boleh, yang nggak boleh itu cuma ini aja gitu kan ya. Gitu kan tidak mengekang ya, sesuai dengan syariat. Kalau ini bebas, silahkan. Kamu mau mati habis makan daun ganja yang penting terserah. Itu mau-maunya kamu sendiri. Kalau yang sosialis komunis kira-kira gimana? Kebalikan dari yang ini. Tidak bebas gitu ya. Tidak bebas gitu.
Nah, tidak bebasnya bagaimana? Jadi kalau dalam ideologi komunis gitu ya, dia itu perbuatannya ya, kalau tidak bebasnya itu dalam hal tidak bebas memiliki, tidak bebas berkeyakinan. Nah, itu ibu-ibu. Nah, ini bedanya kalau sosialis. Jadi kalau dalam sosialis itu tidak bebas memiliki. Kalau orang-orang di sana, misalkan ibu-ibu di sini ya, nanti nyangkutnya ke kepemilikan harta. Kalau ibu-ibu beli HP pakai uang sendiri nggak? Berarti milik sendiri. Ada kepemilikan individu dalam Islam kemarin masih ada ya? Ada kepemilikan individu diakui ya? Ada kepemilikan umum ada ya? Kepemilikan umum nggak boleh diklaim milik individu. Ada kepemilikan negara. Adil ya? Mana yang boleh kita miliki, yang hajat hidup orang banyak nggak boleh dimiliki individu. Kalau dalam kapitalisme mau milik pribadi selama bisa dibeli bisa nggak? Nah tadi gitu ya, pulau tanah rempang mau punyamu, kalau aku pengen ambil. Nah, gimana caranya wes pokoknya gitu ya. Kepemilikan umum bisa jadi milik pribadi asal ada duit. Nah kalau ini kepemilikan tuh nggak boleh sama sekali. Nggak ada yang namanya kepemilikan pribadi. Tapi motor itu hasil kerjaku. Itu motor, itu HP, semuanya adalah atas nama milik negara. Lawang kamunya aja milik negara loh. Iya, dalam ideologi komunisme tuh kayak gitu. Punya harta pribadi itu milik negara, aset negara itu. Berarti waktu diambil negara harus dong. Iya. Lawang kamu aja milik negara. Ingat manusia itu materi. Nggak ada kebebasan pribadi. Semua yang ada di situ milik negara. Bahkan anakmu pun milik negara. Makanya umur sekian tahun tuh wajib militer. Segini kayak gitu kan ya. Tak balikin kapan? Terserah 30 tahun lagi. Anak negara. Ngasih makannya juga negara. Iya, dari satu sisi yang ngasih makan negara gitu ya. Yang ngasih sekolah negara, sama semua. Gitu. Bahkan potongan rambut itu harus sesuai dengan negara. Ada 6 jenis gaya rambut di sana yang kalau lain dari 6 jenis gaya potong rambut itu mancung kamu. Sampai kayak gitu. Jadi semua tuh disamaratakan secara mutlak. Gaji, ya, misalkan gaji di sana itu harus tidak boleh melebihi 3 juta. Padahal Bu Wi itu punya kemampuan bikin kue. Otomatis punya kemampuan meningkatkan pendapatan nggak? Misalkan gaji dia ngajar 3 juta. Tapi pengen tambah lagi. Dalam Islam boleh nggak? Boleh. Bikin kue. Omsetnya 2 juta. Dalam komunis nggak boleh, harus sama 3 juta. Kalau ada kelebihan jual kue silakan, tapi nanti diambil sama ya udah. Akhirnya ya udah gaji segitu yang ditetapkan segitu udah segitu. Tapi aku hobinya masak, pengen tak jual. Ada kelebihan harta itu milik Cuman di Korea aja nih. Korea Utara. Iya doang. Iya. Di dunia. Iya, masih dia satu-satunya si Kim Jong Un itu. Gitu. Yang itu ya, yang itunya gendut ya. Ya, suka muncul. Berarti kan dia kan presidennya ganti-ganti, berarti yang dia agungkan ganti-ganti. Enggak, karena dia diktator, dia terus sampai kalau dia mati baru diganti keturunannya. Nah, karena rambutnya gini tuh. Enggak ganti dari dulu. Dulu bapaknya Kim Jong Il, sekarang Kim Jong Un. Ya, diktator banget. Nggak ada orang Muslim, nggak ada yang kesana dong. Muslim punya agama aja dipancung. Iya, nggak ada orang negara lain selain negara dia. Nah, dia tertutup. Kalau ada orang mau berkunjung ke sana nggak boleh moto sembarangan. Kalau ketahuan moto sembarangan gitu, nggak boleh ngitupin telepon seluler, nggak boleh ini. Artis itu harus diatur oleh negara. Artisnya itu main film. Ada. Berarti dia di sana nggak ada yang miskin, nggak ada yang kaya dong ya. Kebanyakan miskinnya. Karena pengennya rata semua ya, tapi karena diktator, akhirnya kekayaan itu tetap berkumpul pada orang yang punya jabatan dan kekuasaan. Jadi yang miskin banyak. Tapi tidak terekspos. Karena ini tadi
Orang mau produktif jualan kan akhirnya nggak bisa ya, karena dibatasi harus sama rata sama rasa secara ini. Padahal Bu, kebutuhan orang itu sama atau beda? Bu, yang anaknya 3 sama saya anaknya 1, gajinya misalkan 3 juta, adil nggak? Enggak lah. Ibu yang anaknya 5, saya anaknya 1, gajinya harus 3 juta, sama ya? Sama rata sama rasa, adil nggak? Enggak. Saya mah nggak mau punya anak, tapi nggak mau punya anak, kamu harus punya anak, kalau kamu tak dor. Diktator misalkan. Jadi akhirnya kemarin tuh Kim Jong Un yang nangis-nangis mohon pada ibu-ibu senegara Korea Utara untuk punya anak yang banyak. Gimana punya anak yang banyak gitu ya, tapi kehidupan tidak terjamin. Tadi tanya artis, ada artis? Nggak ada. Main film, filmnya harus sesuai dengan negara. Kalau yang artis-artis Korea berarti dari Korea Selatan. Ya yang ibu-ibu tonton itu ya Korea Selatan yang berbagai macam. Nah, Korea Selatan itu ideologinya kapitalisme bebas. Mau film yang isinya LGBTQ ada, film yang isinya apa sih, semuanya ada. Jadi kapitalis kalau Korea Selatan, kalau yang Korea Utara itu komunis atau sosialis. Jadi tirai besi lah namanya. Dulu Cina. Nah, sekarang Cina udah mulai kesusupan ideologi kapitalisme, ya campur-campur dia. Tapi yang masih murni menerapkan komunisme sosialisme itu adalah Korea Utara. Ya, kalau ibu-ibu mau bayangin, emang hidup dalam sistem Islam, kapitalisme atau sosialisme? Islam lah gitu ya. Pemilikan individu diakui, punya umum, bisa mak bareng, punya negara buat rakyat. Kalau kapitalis, sengsara kalau kita nggak punya apa-apa. Ya enggak? Karena yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang punya jabatan semakin naik, yang nggak punya jabatan semakin tertindas. Sosialisme komunisme lebih parah lagi. Gitu. Ini dari sisi perbuatan. Dari sisi apa lagi, Bu? Penasarannya apa? Dari sisi apa lagi? Dari sisi artis, hiburan. Hiburan dalam Islam boleh nggak? Boleh. Sesuai dengan syariat. Contoh marawis, syariat. Hadroh sesuai syariat. Berlomba panahan, hiburan nggak? Naik kuda hiburan, renang juga hiburan, banyak hiburan itu. Perempuan nyanyi boleh hiburan, asal yang dinyanyiin itu bukan sesuatu yang sifatnya syahwat. Kan ada minuman sekarang itu, botol minuman apa itu, ibu-ibu komplek, sebut tahu sih. Sebotol minuman gitu ya, diajak makan. Apa liriknya apa saya nggak tahu, tapi dari judulnya kok kayak sudah ngeri. Minuman apa gitu. Cuma kan dinyanyikan sama ini gitu kan. Nah sebenarnya menyanyi itu boleh dalam Islam nggak? Boleh. Cuma yang dinyanyiin itu apa dulu? Dia nyanyinya ngumbar aurat atau enggak? Gitu kan ya. Tapi kalau dalam kapitalis cuma nyanyi, wes intinya kalau nyanyi bisa ngasilin duit, terserah. Kamu mau nyanyi goyang gergaji asal ngasilin duit, boleh nggak? Boleh. Mau nyanyi lagu sejor apapun asal ngasilin duit, boleh nggak? Boleh. Nyanyi seagamis mungkin, nyanyian agama boleh nggak? Boleh aja. Asal bisa ngasilin duit. Tolak ukurnya adalah kapital. Makanya dalam kapitalis tuh agama bisa, nyanyian agamis juga bisa laku pas Ramadan ya. Tapi kalau nggak pas Ramadan ya nggak laku. Tapi pas Ramadan itu tayangan televisi jadi agamis semua kan? Bagi kapitalis kenapa? Apakah karena mereka ada insaf? Bukan, tapi karena untung gitu kan, lagi momennya Ramadan gitu, Sirup Marjan gitu udah tayang gitu ya. Apa ngaji gitu. Tapi SPG-nya tetap pakai rok. Iya, gitu ya. Nah kayak gitu-gitu. Ini ya kapitalisme yang penting ada untung, gitu ya. Kalau nggak ada untung ya nggak laku, gitu. Nah sosialis itu apa? Tolak ukurnya adalah materi tidak bebas memiliki dan berkeyakinan. Tapi kalau perbuatan manusianya itu tetap bebas, Bu.
Jadi kalau ada orang Korea Utara mau selingkuh ya bebas gitu ya. Nah gitu ya. Jadi perbuatannya tetap bebas. Karena nggak ada aturan. Nah, perbuatannya bebas. Kayak gitu. Nah, kalau ditanya-tanya bahagia di sistem mana ya? Jelas bahagia di sistem Islam. Makanya kita lihat nih, standar kebahagiaannya apa sih kalau orang Islam itu? Nah, ibu-ibu Islam bukan. Berarti punya standar kebahagiaan dong. Ini kan standar perilaku tuh ya. Standar kebahagiaan. Orang Islam tuh bahagianya pas kapan? Ridho Allah. Ridho Allah itu pas kapan? Ibu-ibu pernah merasa bahagia dapat ridho Allah itu pernah merasakan momen itu pas kapan? Pernah seneng nggak? Tapi senangnya tuh bukan karena materi ya. Contoh Bu, kecil aja gitu ya. Ibu dalam perjalanan ya, 5 menit lagi itu di tol, belum sholat duhur. Waduh, ini sholat duhur gimana gitu kan ya? Tanya mau nggak bisa, ini harus gini. Ternyata di kiri itu ada masjid gitu ya. Bisa sholat 2 menit sebelum adzan asar. Itu rasanya gimana? Seneng nggak? Lega nggak? Ya Allah, itu kayaknya seneng kayak gitu ya. Atau misalkan gitu ibu-ibu puasa Ramadan 30 hari, qadarullah nggak ada yang bolong, rasanya gimana? Seneng ya, kayak aduh pencapaian takbiran tuh kayak bermakna sekali gitu ya. Kayak gitu-gitu nggak sih bahagia? Kalau jadi bahagianya orang Islam itu adalah ketika Allah itu juga rela. Allah itu mengizinkan. Jadi kalau ukur kebahagiaan manusia seorang muslim itu kalau Allah mengizinkan. Ya gitu. Dapat warisan 200 juta. Seneng nggak? Seneng. Karena warisan itu diperbolehkan dalam Islam. Allah mengizinkan, Allah ridho. Dapat 200 juta hasil korupsi. Tenang nggak hidupnya? Berarti standar kebahagiaan adalah ridho Allah. Kenapa habis sholat 2 menit sebelum asar tadi kok seneng? Ya karena Allah ridho. Gitu. Idul Fitri kok rasanya bahagia gitu ya. Padahal baju baru ki nggak ada. Cuma stoples itu aja dari Buwi tadi remah-remah gitu. Tapi ada nggak yang bahagia? Ada. Kenapa dia bahagianya? Karena alhamdulillah kemarin itu puasa nggak ada yang bolong. Nggak tahu qadarullah kenapa kayak gitu. Adapun bolong juga karena haid, bukan karena nggak bisa nahan minum gitu kan ya, bukan karena apa. Coba kalau lihat orang habis pulang umroh dan haji, ada yang sedih nggak? Nggak ada, semuanya pada bahagia, antusias cerita dan pasti pengen berkunjung ke sana. Lihat Ka'bah itu kayak nangisnya apa Bu? Bahagia. Kenapa kok bisa begitu ya? Nah itu karena tahu di balik kebahagiaan dia itu karena Allah juga ridho atas aktivitas dia. Nah kalau orang kapitalis bahagianya kayak gitu berlaku nggak? Bahagianya adalah standarnya apa? Untung gitu. Untung Bu, kalau nggak untung ya enggak gitu ya. Nah umroh untungnya apa sih? Itu kan cuma nguntungin pemerintah Arab Saudi aja tambah devisa. Udah nggak usah umroh jauh-jauh gitu. Mending uangnya ditabung buat investasi. Nah itu orang kalau kapitalis untung semuanya gitu ya. Gitu ya. Ketika Khalifah Umar bin Khattab lihat rakyatnya itu nggak bisa makan, Umar bin Khattab takut sampai membawakan sekarung gandum ke rumah rakyatnya. Gitu. Kenapa sampai begitu? Baru dia lega gitu ya. Karena itulah yang Allah inginkan. Jadi kita melakukan itu bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang Allah standar bahagia itu bukan standar bahagianya kita, tapi bahagianya menurut Allah. Kayak gitu. Ini puncak, harusnya tuh parameter bahagianya muslim tuh itu. Cuma lagi-lagi karena kita hidup di sistem sosialis apa kapitalis Indonesia? Kapitalis, sudah jelas banget. Makanya ini standar kebahagiaan orang Islam kebanyakan sebagian ada yang duit. Untung itu ya sifatnya materi gitu ya.
Kalau nggak duit ya barang, kalau nggak barang ya wes pokoknya ada materi lah sifatnya. Duniawi. Boleh nggak kita bahagia karena dunia? Boleh, tapi dalam Islam secukupnya. Jangan sampai kalau nggak ada duit terus nggak bahagia gitu loh. Nah itu kan orang sekarang ya, lebaran. Baju baru nggak ada. Kayak merasa menderita banget gitu ya. Gue setoples itu juga ramah-ramah Bu Dewi. Yang satu karena kebaikan hati Bu Uwi. Contoh gitu ya. Anak-anak juga baju itu ya segitu gitu ya. Apa ya kayak nggak bermakna gitu lebarannya kan ya. Percayalah itu sudah tersantet oleh standar kebahagiaan ala kapitalisme. Memang udah tersantet itu. Hampir gitu ya sebagian orang Islam. Makanya sekarang kita udah sadar ya, pemikiran kita itu banyak yang dijajah oleh kapitalis maupun sosialis. Sadar nggak Bu? Nggak sadar kan kemarin, sekarang agak sadar-sadar dikit gitu. Alhamdulillah sudah sadar-sadar dikit. Ini nanti kalau misalnya terjajah sama ini, sadar dan mau balik lah, lagi ya Allah, aku kok nggak bersyukur banget ya. Hari raya aku masih hidup itu apa sih? Ya enggak? Iya bener. Ada loh ya. Apalagi nih kalau anak-anak, mah nanti lebaran beli, aduh jangan ngomongin lebaran apa? Iya anak kecil mah enak lebaran nih, mana yang Nah itu udah tersantet itu dengan ideologi kapitalis gitu. Terus sadar kebahagiaannya. Wah, ini kalau udah sadar ini ya. Kayak gitu ya kan ya. Balikin ke sadar kebahagiaan ridho Allah ya. Ini dapat amplop banyak gitu ya. Allah ridho enggak? Ya kalau orang ridho boleh bahagia. Tapi kalau amplopnya ternyata habis amplop apa gitu ya. Ya itu tidak boleh jadikan standar kebahagiaan. Jadi orang Islam tuh harusnya apa? Ya menerima semua kondisi yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Memang kalau qadarullah lebaran ini baju baru alhamdulillah. Kalau enggak ya udah masih hidup bersyukur enggak? Alhamdulillah masih hidup. Kemarin udah puasa gitu ya. Anak-anak juga belajar puasa. Alhamdulillah kayak gitu. Bisa berlebaran bersama keluarga. Nah itu ibu-ibu untung. Nah kalau sosialisme komunisme ya standar kebahagiaannya apa? Ya nggak jauh-jauh Bu, materi. Gitu. Nah inilah gambaran secara umumnya gitu ya. Ideologi-ideologi ini tuh kan ada di dunia. Kenapa sih orang Islam itu mudah sekali tersantet ideologi lain? karena lingkungan. Karena kapitalisme itu diemban oleh negara. Negara mengemban ya. Negara yang mengemban kapitalisme itu contoh. Terakhir contoh. Negara-negara barat. Contohnya Amerika Serikat, Eropa, Inggris, Prancis, model-model teman-temannya. Ini pengembannya. Dia diemban oleh negara. Negara kuat nggak? Kalau memiliki pengaruh, pengaruhnya dahsyat nggak? Dahsyat. Nah, diikuti oleh negara-negara berkembang lainnya seperti Indonesia, semuanya, Malaysia, Arab Saudi kapitalis juga nggak? Iya, Bu. Nah, ini standar kebahagiaan itu sebenarnya yang murni itu ya begini gitu ya. Iya kan? Kenapa makin tua jadi standar kebahagiaannya? Iya, anak-anak juga minta duit gitu. Bahagia. Diajarkan gitu ya. Nah, jadi kebahagiaan tuh yang kayak gini gitu. Nah, ini kan murni tuh. Nah, lihat tuh wajahnya. Nih kan murni Bu. Nah, Ibu kapan terakhir muka begini? Nah, baru berarti itu standarnya sudah tersantet, terjajah gitu ya dengan kapitalisme. Amerika, Eropa itu standarnya standarnya kapitalis semua. Jadi wajar kalau mereka itu pengaruhnya dahsyat kan sampai ke Indonesia. Nah, sosialisme ada yang mengemban negara enggak? Adalah tadi Korea Utara. Nah, Islam sekarang ini diemban oleh negara ada enggak? Enggak ada. Yang ngemban adalah individu. Individu itu bisanya apa? Paling terkait akidah, ibadah, makanan, pakaian. Urusan-urusan negara itu
Karena nggak ada negaranya, makanya ideologi Islam itu sekarang ideologi yang lemah. Kalau lemah, makanya kemudian mudah sekali dimasuki, dijajah ideologi yang lain. Ya buktinya tadi itu. Karena nggak ada yang menjaga. Begitu ibu-ibu. Ya namanya ideologi ini saling berantem nggak? Saling ingin tampil nggak? Iya, mereka tuh bersaing. Dan yang namanya pemenang dari ketiga ini tuh cuma satu. Gitu ya. Sekarang yang menang mana? Sosialis, kapitalis, Islam? Kapitalis. Kenapa kok tahu kapitalis? Dampaknya itu yang dirasakan itu kan ketahuan semua. Sekarang ini yang sedang jaya-jayanya menguasai dunia itu adalah ideologi kapitalisme. Maka kapitalisme ini menguasai entah orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, sekuler semua, Bu. Jadi yang sekuler nggak cuma orang Islam, Hindu juga sekuler, Buddha sekuler, Matre juga iya, nggak cuma orang Islam. Nah, saya pernah tanya, pernah nggak Islam itu menjadi ideologi apa tadi? Ideologi yang menguasai seluruh dunia? Pernah. Kapan? Pada masa khilafah. Berapa tahun? 100 tahun yang lalu. Berkuasanya dia itu menjadi puncak menguasai dunia berapa lama? 1.300 tahun. 1.300 tahun dunia ini pernah dipimpin oleh ideologi Islam sejahtera. Runtuh 1924 ya, bulan Rajab. Sekarang Rajab ya. Kapitalisme ini muncul ketika Islam mendelep, maka muncul kapitalisme. Kapitalisme naik, Islam komunis turun. Nah, kapitalisme ini jayanya sampai sekarang itu kurang lebih baru 100 tahun. Itu sudah menunjukkan kebobrokannya. Nah, masih berlangsung kapitalisme, tapi udah mulai goyang. 100 tahun baru. Ini 1.300 tahun stabil. Pernah nggak sosialisme menguasai dunia? Pernah. Tidak lebih dari 90 tahun. Zamannya Rusia, Uni Soviet, runtuh. Ketika sosialis naik, kapitalis Islam tenggelam. Ketika kapitalis naik, Islam sosialis tenggelam. Ketika Islam naik, kapitalis sosialis tenggelam. Gitu. Makanya kalau ngomongin trendsetter, itu tergantung ideologi mana yang saat ini sedang berjaya. Jangan bilang trendsetter sekarang bajunya itu baju muslim. Enggak. Ya bajunya orang kapitalis. Kesenangannya ala kapitalis. Makanannya ala orang kapitalis. Standar perbuatannya orang tapi agamanya Islam. Itu. Kayak gitu. Nah, kita kasih tahu ini ya. Kok kita belajar Adam Smith segala macam, Bu? Ini tuh nyata banget dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Perbandingan mabda ini mah. Udah 3 ini aja gitu. Nah, karena kita ideologinya bukan kita ya, sistem yang ada itu kapitalis. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Udah tergambar ya, kalau standar kebahagiaannya materialisme ya nanti Brunei Darussalam gitu ya. Bedakan antara negara Islam dengan negeri Islam. Kalau negara Islam itu adalah negara yang penduduknya muslim, aturannya itu aturan Islam. Kalau negeri Islam, penduduknya mayoritas muslim, aturannya kalau nggak kapitalis ya sosialis. Tahu bedanya negeri Islam sama negara Islam? Kalau negeri Islam, Brunei Darussalam. Indonesia ya negeri Islam. Mayoritas penduduknya muslimnya. Tapi ideologinya apa? Kapitalis. Tapi kalau negara Islam, ada penduduk muslimnya, pemimpinnya muslim, aturannya ideologi ada nggak sekarang? Nggak ada. Semenjak runtuhnya khilafah bulan Rajab. Gitu. Sekarang bulan apa, Bu? Nah, Rajab itu bulan yang penuh dengan suka duka. Ada suka, ada duka. Sukanya apa? Karena di bulan Rajab itu ada momentum yang sangat agung, mulia. Yaitu ada momen Isra Mi'raj. Bulan Rajab juga ada momentum sukacita, yaitu pembebasan Baitul Maqdis Palestina. Oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Senang nggak kita? Tapi bulan Rajab itu juga menyimpan duka. Dukanya apa? Sampai Rajab sekarang pun Palestina masih dijajah.
Rajab juga khilafah Islam, ideologi yang satu-satunya sesuai fitrah manusia juga runtuh. Jadi kalau ingat bulan Rajab itu bulan penuh dengan suka duka, bukan sukacita. Ada suka dan dukanya. Jadi perasaan bulan Rajab itu campur aduk. Mau mendekati bulan Ramadan, seneng nggak? Tapi sedih juga. Ramadan saudara kita di Palestina masih padahal dulu bulan Rajab mereka pernah dibebaskan kayak gitu. Mau seneng nggak jadi duka, mau duka ada senengnya, mau Isra Mi'raj sedih tapi ya gitulah campur aduh. Itu ada buletin kafahnya kemarin tuh ya, Rajab momentum apa gitu. Nah mudah-mudahan ya Bu ya, ideologi Islam nanti kelak bisa jaya kembali, entah bulan apa ya. Nah doa kita di bulan Rajab gitu. Amin Allahumma amin. Udah sampai sini dulu perbandingan mabda'nya. Besok apa lagi ya? Besok apa lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan sampai sini dulu ya. Kita tutup kajian kita dengan membaca istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.